Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Baik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Tsumma qala wa in arada bihi wajhal qalbi wa huwal matlubul muta'abbadu bihi fa kaifa yasluku qawluhu wa qalbuhu mutaraddidun fi awtarihi wa hajatihi dunyawiyah wa mutasarrifun fi talabil hayali fi jam'il mali wal jahi wa istiktsaril asbabi wa mutawajjihun bil kulliyati ilaiha famata wajjahu lillahi fataras samawati wal arda. Yang lalu kita bincang ketika kita membaca doa iftitah. Di dalam doa iftitah itu ada bacaan wajah ini. Bagi sebahagian itu ini wajjahtu wajhiya. Sebahagian riwayat tidak menyebutkan ini wajjahtu wajhiya. Kuhadapkan wajahku ke wajahnya. Kalau wajah yang dimaksud adalah wajah fisik, tidak perlu kita bilang lagi ini wajah tu wajah, memang dia menghadap ke Ka'bah. Itu kata Imam Ghazali yang lalu. Lantas wajah yang dimaksud itu adalah jiwa kita. Tetapi kadang kita tidak jujur. Kan yang lalu begitu, jamaah. Kita dusta. Kenapa? Karena sesungguhnya yang dihadapkan ke Allah adalah jiwa kita. Benak kita, fikiran kita, bukan wajah secara fisik. Tetapi wa in arada bihi wajhal qalbi. Kalaulah orang yang solat subuh itu menghendaki dengan kata-kata wajah itu maksudnya adalah hatinya. Ini penerjemahan yang salah sejak dulu sampai sekarang. Qalbun diartikan hati. Lantas kalau disebut hati, kita berfokus kepada satu benda di dalam tubuh yang sebelah kanan yang panjang itu, jemaah. Hati itu sebelah kanan. Padahal kolbun dalam bahasa Arab itu artinya bulak-balik. Bulak-balik. Kolbun itu artinya apa? Ingat doa ya muqallibal qulub, yang membulak-balik. Kolbun itu bulak-balik. Jadi di tubuh kita, anggota tubuh bahagian dalam yang di situ ada bulak-balik adalah jantung. Karena di jantung darah masuk, dari jantung darah keluar dan itu terus bulak-balik. Jadi kolbun itu dalam bahasa Arab, orang Arab pun memahaminya adalah jantung, bukan hati. Nah, ini harus difahamkan. Hati dalam bahasa Arab fuad. Fa waw di atas waw kepala hamzah, di sebelahnya alif dal, fuad. Itu hati. Nah, tapi di kita, kolbun diartikan hati. Lantas terbayang yang kanan. Imam Ghazali menjelaskan pun ketika kolbun itu, kolbun adalah satu anggota tubuh yang dia punya 4 ruang, kata Imam Ghazali. 2 di atas ruangnya, 2 di bawah. Itulah jantung, karena jantung memang punya 4 ruang. 2 di atas, 2 di bawah. Jamak jantung. Tapi di kita, kolbun diartikan menjadi hati. Nah, jadi secara fisik kolbun itu jantung. Namun sebenarnya yang dimaksud adalah bukan fisiknya itu. Tetapi maksudnya adalah latifah rabbaniyah. Jadi kolbun itu adalah latifah rabbaniyah. Benda halus yang bersifat ketuhanan. Agak susah juga kita memahaminya. Maka saya selalu mengartikannya adalah jiwa. Benak
pikiran jamaah. Jadi ketika kita solat subuh awal kali, kata Imam Ghazali, jika yang dimaksud adalah wajah itu wajah fisik, ya memang sudah kita hadapkan. Jadi yang dimaksud adalah jiwa kita. Wahwal matlubul muta'abbadu bihi. Itulah yang memang dituntut untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Jadi yang khusyuk sebetulnya bukan badan kita, tetapi jiwa kita. Masalahnya bukan itu, kata Imam Ghazali, fakaifa yasduqu qauluhu. Macam mana orang yang mula bangun solat subuh tadi dibenarkan atau benar ucapannya dengan mengatakan bahawa jiwa ragaku menghadap kepada Allah. Bagaimana bisa benar itu? Sementara wa qalbuhu mutaraddidun. Sementara benak dia, perasaan dia, jiwa dia, rasa dia mutaraddidun. Bulak-balik, terbang melayang ke sana kemari, asyik memikirkan keperluan hidup dunia. Jadi tidak jujur. Wa mutasarrifun fi talabil hiyal fi jam'il mali wal jahi wa istiksaril asbab. Dan dia mutasarrifun. Jiwa dia itu melayang ketika solat, mutasarrifun. Berfikir untuk bertindak, mencari cara sebanyak-banyaknya untuk kumpulkan harta. Maka dalam solat berfikir dia, kau dingin-dingin gini jualan apa yang cocok nih? Kalau pekerja negeri pula dia, pekerja pemerintah, kita tak cerita yang baiknya. Yang baik sudah bagus, jemaah tak apa. Kita cerita yang buruknya supaya ada perbaikan. Kadang-kadang pekerja-pekerja pemerintah itu berpikir dia, apa lagi yang harus dikorup nih? Karena tidak mungkin ada korupsi kalau dia tidak punya kekuasaan. Itu teori jemaah. Ya, itu teori. Jadi kekuasaan, jadi orang-orang koruptor itu adalah para penguasa. Itu teori jamaah ya, memang begitu. Itu kalau dia pekerja swasta, aduh, kalau segini gaji awak kurang, apa lagi yang harus dibuat nih? Itulah maka pusing dia. Aku rekan ke berapa sekarang? Itu dia. Awas ya. Jadi bagaimana benar perkataan dia dengan mengatakan ini wajah tu wajahnya, sementara benak dia melayang ke sana kemari. Wal jahi, pada detik yang sama fikiran dia sedang mencari cara macam mana supaya al-jah, nama baik. Kalau orang sekarang menerjemahkan jah itu prestise. Kalau diterjemahkan jadi pangkat, terbayangnya nanti militer. Jadi prestise. Kalau sekarang sebut prestise, oh, macam mana nih supaya awak hebat terus dipandang masyarakat. Wastiksaril asbab. Dan dia terus memikirkan bagaimana supaya memperbanyak sebab-sebab dapat beda seterusnya. Melayang fikiran dia. Wa mutawajjih bil kulliyati ilaiha, dan lebih mengerikan, memang sepenuh jiwa raga dia berhadap kepada hal-hal tadi. Famata wajhahu lilladzi fataras samawati wal ardo. Kapan dia menghadapkan jiwanya, menghadapkan benaknya, menghadapkan perasaannya, menghadapkan fikirannya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Itu maka dalam ngaji yang lalu kita katakan kalau mau tahu siapa penipu, tengoklah orang yang solat. Siapa yang tahu orang yang solat itu menipu atau tidak? Yang tahu adalah diri orang. Yang solat itu sendiri, bukan kita tuduh nih yang solatnya penipu semuanya. Kalau begitu cara kita berpaham, nih yang solat-solat ini penipu, kita akan mengatakan. Sedangkan yang solat penipu, betapa pula lagi yang tak solat. Jadi cakap kita untuk tahu siapa penipu atau tidak, tengoklah orang solat. Ini bukan untuk kita nunjuk orang, tapi untuk nunjuk diri sendiri. Jamaah. Maka di sekolahan, guru-guru yang pengalaman itu, tahu dia, murid dia ni sebetulnya ni sekolah tidak. Walau badannya di sini, tapi tak kemana pikirannya. Kok bapak tengok kok kayak gini? Semua murid dah pulang, murid satu ni tinggal di kelas.
Tanya, rupanya ada masalah. Tak masalah sama kawan, tak masalah sama orang tua, tak sama. Nampak itu kalau guru yang pengalaman jamaah. Nggak ada Pak, nggak ada Bu. Oh, pandai dia ngoreknya jamaah. Itu kalau guru-guru dulu tuh begitu jamaah. Belakangan baru saya tahu kenapalah kepala sekolah zaman dulu mengajar anak kelas 1. Dulu kan begitu jamaah. Mesti kepala sekolah. Kenapa ini? Rupanya itulah. Apa tuh? Dia membuat anak-anak itu macam anaknya sendiri. Ya namanya anak. Biasa main-main baru masuk sekolah. Ada yang nangis, ada yang apa. Begitu aja. Jadi dia tahu nengok. Itu kata Imam Ghazali. Maka ini pulang pada saya, pulang pada kita. Betulkah kita wajah tu wajhiyah? Betulkah kita? Nanti ada yang bilang, ya kan wajar Pak, pikiran kita kemana-mana. Tidak wajar. Tidak wajar. Kalau kita beriman secara benar, tidak wajar. Sebab kita berhadap kepada Tuhan, fisik kita, tubuh kita, fisik kita ke Tuhan, tapi psikis kita, jiwa kita melayang kemana-mana. Adakah jujur orang seperti ini kepada Tuhan? Tentu kan tidak. Jemaah. Maka perlu jiwa kita berhadap ke Tuhan. Itulah khusyuk. Itulah khusyuk. Tetapi khusyuk ini kan ada yang memang khusyuk betul, ada yang kurang khusyuk. Itulah latihan kita jemaah. Wa hadhil kalimatu khabar haqiqati tauhid. Pelajaran ini, ungkapan ini, ketika kita mengatakan ini wajah wajah, itu adalah berita, kabar yang menjelaskan tentang tauhid yang sebenarnya. Itulah tauhid yang sebenarnya. Inni wajjahtu wajhiyah. Tuhan, kuhadapkan diriku kepada dirimu yang engkau adalah fataras samawati wal arda, pencipta langit dan bumi. Fal muwahhidu huwa alladhi la yara illa al-wahid al-haqqa. Orang bertauhid sebenar tidak dia melihat apapun kecuali hanya Tuhan sejati, satu lagi benar. Dan ingat jamaah, saya berkali-kali ingatkan kita, tauhid bukan di sini. Sama sekali. Belajarlah kita untuk tidak memindahkan tauhid yang di dalam itu ke luar. Udah begini cobaan Allah. Untuk apa diucapkan? Itu kan persoalan tauhid. Untuk apa diucapkan? Tahan saja di dalam jamaah. Tahan di dalam. Ini udah cobaan. Udah. Yang cemana lagi bang? Cobaan udah. Ya ada begini. Kata si Fulan ke awak. Menasihati awak. Ya udah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dah kau kasih aku nasihat. Tapi kadang-kadang lepas juga dia. Sehingga itulah salah. Kalau awak main takro dulu. Sebutnya salkam. Salah. Kamar jamaah. Takro itu sini Sumatera. Di Jawa lain lagi olahraganya. Itu takro itu kita sini jamaah kan. Sumatera ini itu takro. Salah kamar kata jamaah kan. Kamar klasi jadi kamar mualim. Jamaah kan. Nah, jamaah yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ingat, ini dah satu. Allah Esa satu. Selesai. Jadi jangan salah. Jangan yang di dalam pindah keluar. Tapi itulah lepas juga. Kesudahan kalau salah begini, jadi kacau tauhid kita. Saya betul lah nih, ikhlas aja nih, karena Allah nih. Apa dia bilang? Ikhlas itu di mana? Di dalam. Enggak, kalau nggak awang bilang gini nanti Pak, nggak percaya orang. Untuk apa perlunya orang percaya, jamaah? Apa perlunya orang percaya sama kita dalam kaitan dengan tauhid, bukan dalam kaitan pribadi kita. Dalam kaitan pribadi kita perlu orang percaya supaya jangan diduga orang ada modus, jamaah. Dalam kaitan dengan tauhid untuk apa? Apakah kalau kita bilang begitu awan ikhlas berarti ikhlas kita? Kan ini dalam kaitan dengan Allah Ta'ala. Dan orang kan bisa menguji kita ikhlas atau tidak itu pada ketahanan. Ikhlas atau tidak itu bisa teruji dalam ketahanan. Maksud saya waktu, jemaah.
Waktu nanti mengujinya orang ini ikhlas atau tidak. Saya ingatkan kita. Wa yatawajjah illa ilaihi. Wa la yatawajjah illa ilaihi. Tidaklah dia menghadapkan jiwa raganya kecuali kepada Allah Ta'ala. Wa huwa imtisalu qauli Ta'ala. Itulah dia menjunjung perintah Allah Ta'ala. Perhatikan Al-An'am surat 6 ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillah summa darhum. Bilang Allah. Habis itu zarhum. Tinggalkan mereka. Kulillah. Muhammad itu perintah Allah ke Rasulullah. Secara kita ke Rasulullah tak pantas menyebut nama beliau tanpa Rasul di depan. Tapi saya menerjemahkan tadi, saya mengilustrasikan kita, itulah perintah Allah kepada Rasul. Kulillah, bilang oleh Muhammad. Apa? Allah. Semua, kemudian zarhum, dah tinggalkan mereka. Itu bertauhid itu begitu ya maaf. Karena kita tidak kuasa memberi hidayah kepada orang. Kan santai. Bilang, solat wajib apa enggak Pak? Wajib. Jadi kalau aku enggak mau mengerjakannya, diam. Dah. Apa lagi? Summa zarhum. Tinggalkan mereka. Kecuali kalau kita sanggup menjelaskan. Jadi bertekad tidak diajarkan dalam agama. Kita hanya menyampaikan. Kita tidak bisa menunjuki orang untuk berbuat baik. Kita hanya bisa menyampaikan petunjuk berbuat baik. Ini petunjuknya. Apakah kita bisa memberi hidayah kepada dia supaya mengerjakan petunjuk tadi? Tak bisa. Itu pulang pada kesadaran. Jangankan yang itu, yang udah jelas-jelas merah. Traffic light, lampu lalu lintas. Merah tanda apa? Oh, salah. Di Medan merah tanda jalan. Medan. Maka Medan kita ini banyak yang buta warna. Hijau dia jalan, kuning dia jalan, merah dia jalan. Dia tak ada warna lagi. Itu sudah jelas, tang, merah. Berhenti. Kita tetap jalan. Polisi pun dah pening kepala polisi ini. Macam mana caranya lagi? Mungkin perlu juga macam di negara-negara luar. Jemaah. Pas merah, naik jarum-jarum gini. Ini mau lewat kah? Kempes bannya, pecah bannya. Baru jemaah. Mungkin perlu juga begitu. Apa maksud saya? Sedang pada terang-terang gitu pun. Dan saya rasa hampir semua orang tahu merah berhenti. Masih tak juga. Apalagi hidayah agama. Yang tak nampak surga neraka. Nampak tak? Tak nampak. Solat subuh kita tadi ni jemaah. Andailah pahala itu nampak. Waduh. Takkan sanggup kita mikulnya. Nyimpannya pun takkan sanggup. Takkan sanggup kalau nampak. Dan orang yang tidur senyenyak-nyenyak apapun, pasti bangun deh. Kalau nampak. Karena tak nampak, maka pulanglah pada kesadaran masing-masing. Itu. Jadi, kulillah summa darhum. Bilang Allah. Summa kemudian darhum. Tinggalkan. Habis. Jamaah. Jadi ini saya mau ingatkan, kita hanya menyampaikan petunjuk. Tidak bisa memberi petunjuk. Walaisal muradu bihil qawla bil lisan. Nah, ketika kita katakan Allah perintah kepada Rasulullah, katakan Allah. Imam Ghazali menafsirkan, bukan maksud katakan di situ katakan dengan mulut Allah, bukan begitu. Innamal lisanu tarjumanun. Lisan lidah itu hanya juru bicara saja. Sebab apa? Yasduku marratan wa yakzibu ukhra. Karena lidah itu sekali waktu betul, sekali waktu dusta. Bukan lidah jemaah, ini hati-hati nih. Salah rupanya bilangnya aku ikhlas-ikhlas saja. Salah. Jangan. Lidah tidak bertulang. Awak tahu yang keras itu tulang. Rupanya lidah. Pagi kedelai, sore tempe. Itu dia.
Awak dulu tak ngerti apa maksudnya. Pagi kedelai, sore tempe. Rupanya pagi bilang begini, sore bilang begitu. Pagi bilang begitu, sore bilang begini. Memang lidah manusia ini lebih liar lagi dari singa, jemaah. Cepat kali, tek, 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 tek. Lidah. Jadi ayat Quran ini katakan Muhammad, Allah, summa darhum. Kemudian tinggal, itu bukan lidah. Bukan, itu keyakinan jamaah, keyakinan. Makanya Imam Hasan Basri sebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Imam Hasan Basri sebutkan, orang-orang dulu kata beliau itu qalla kalamuhu kasura amaluhu. Qalla kalamuhu. Orang-orang dulu qalla kalamuhu, enggak banyak cakap. Kalau bahasa Melayu kita sini enggak banyak cengkunek. Kasuro kala amalu, tapi banyak kerja. Orang sekarang kata Syekh Hasan Basri, qalla amaluhu kasuro kalamuhu. Kerjanya sikit, cengkuneknya banyak. Saya bagi tahu kita, jemaah, usah banyak kali cerita. Aku kalau udah untuk ngaji nih, kentang. Inilah ini akhiratnya ngaji nih. Tapi dah 6 tahun ngaji datang 2 kali dia. Ya, macam mana? Kenapa sibuk kata dia. Sana mungkin sibuk juga lah dia, entah jumpa presiden, jumpa menteri, mana tahu awak jemaah. Apa maksud cakap saya? Hati-hati. Kita diikat oleh perkataan kita. Hati-hati jemaah. Lidah bisa betul, lidah bisa salah. Wa innama mauqin hadri ta'ala huwal mutarjamu anhu wa huwal qalbu. Yang ditilik oleh Allah Ta'ala tak ada lain. Hanya tuan yang menjadi bos daripada juru bicara tadi. Juru bicara ada bosnya, ada tuannya, ada pemiliknya. Siapa? Al-qalbu. Itulah jiwa tadi jamaah. Jadi enggak bisa lidah kadang bilang A, B, C, D, hati-hati. Tak usah takut. Kalau ada apa-apa bilang sama abang. Abang di belakang. Awak pikir terjemahan belakang ini kan backup. Awak pikir dia backup awak nanti. Rupanya ada sambungannya. Abang di belakang. Kalau kau dihantam abang lari. Itu rupanya maksudnya jemaah. Coba dulu. Coba. Jadi hati-hati. Fahuwa ma'dinut tauhid wa manba'uhu. Hati, jiwa, benak, pikiran. Itulah tambang tauhid. Itulah mata air tauhid. Itulah sumber tauhid. Jamaah ini saya mengingatkan jiwa. Dan ngeri ini sebab jiwa itulah nanti yang bertarung ketika sakaratul maut. Jiwa itulah yang bertarung jamaah. Kalau fisiknya bagus saja nih, saya bagus sekali nih fisik saya jamaah. Saya pakai peci, saya pakai baju, pakai sarung, tutup aurat baik, saya sholat. Tapi jiwa belum tentu. Saya pernah ingatkan kita, secara zahir lah, secara zahir. Rumah sakit umumnya baik. Fisiknya baik umumnya rumah sakit. Tapi isi dalam kita yang sakit, jamaah. Kita sebagai manusia yang sakit isi. Zahir saya, zahir kita baik. Tapi dalam bisa sakit, bisa sehat. Yang tahu kita. Hati-hati. Sebab pertarungan sakaratul maut itu adalah pertarungan gaib. Sampai Rasulullah mengatakan di dalam hadis, disitulah iblis datang membawa air. Maknanya kita nampak, jemaah. Maknanya kita nampak. Nah, pertarungan gaib itu, kalau bahasa saya anak-anak dulu, one day one. Apa one day one nih? Cari rupanya one by one. Tapi kalau sebut one by one dah tak enak. Enaknya one day one. One day one. Jemaah. Begitulah awak satu lah hadap betul-betul secara frontal berhadap-hadapan dengan iblis. Dan itu bukan fisik. Jiwa. Jamaah jiwa. Jadi bergantung kita sekarang. Mau baik, mau buruk.
Jadi kalau baik kita sekarang nih, kalau baik-baik aja kita sekarang, insya Allah ada harapan kita bisa kalahkan dia, iblis tadi, jamaah. Bahwa orang menganggap kita buruk, ya itu hak orang. Yang penting kita dengan sependek ilmu kita, kita yakin kita sudah berbuat, kita sedang berbuat baik dengan ilmu kita. Bahwa menurut orang buruk, biasalah itu, jamaah. Mana ada kita baik menurut orang, sebaik apapun kita tetap salah menurut orang. Nabi Muhammad manusia terbaik, tetap dibilang salah. Tetap dibilang jelek. Tetap dibilang tukang sihir. Tetap dibilang penipu. Tetap dibilang orang gila oleh yang tak suka kepada beliau. Tetapi orang-orang kafir yang dia sadar, rendah hati, yang dibilang dia ini bukan syair ini. Kata ahli sastra pada masa Rasulullah yang orang kafir juga. Bukan syair ini. Karena yang bilang ahli syair. Maka dia tahu Al-Quran yang disampaikan Rasulullah bukan syair. Ini bukan syair. Jamaah. Mereka faham. Jadi maksud saya, teruslah kita berbuat baik. Walau terus kita difitnah orang. Walau terus kita tidak disukai orang, walau terus kita disisihkan orang, walau terus kita dibenci orang. Yang penting, yakinlah dengan kebodohan kita, sebodoh ilmu kita, bahwa kita sekarang sedang berbuat baik. Berarti saya ngajak kita egois. Bukan sama sekali. Jamaah, terus buat baik. Terus saja. Jamaah. Inilah bahagian akhir dari tauhid. Masuk kita ke berikutnya. Kalimat yang keempat adalah zikir. Ingat, wat tazkir, dan peringatan. Ini apa itu zikir? Apa itu ingat? Apa itu tazkir, peringatan? Masing-masing dijelaskan Imam Ghazali yang luas mengalami penyempitan. Fikih, ilmu, tauhid mengalami penyempitan. Sekarang zikir apa pula? Nanti terakhir adalah hikmah. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah. Tentu ingat yang nomor satu ingat kepada Allah Ta'ala. Kita mungkin macam mana ingat kepada Allah Ta'ala? Ingat perintah-perintah Allah Ta'ala. Ingat anjuran-anjuran Allah Ta'ala. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya ingat itu memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau disebut zikir, ya boleh dikata semualah amalan itu pasti berulang-ulang. Yang terus-menerus setiap hari solat berulang-ulang. Solat itu zikir ya jamaah. Selepas solat ada lagi berulang-ulang. Apa dia? Subhanallah. Dan ngerinya yang diulang itu subhanallah bukan sekali. 33 kali 5. Berapa pula itu? 165 sehari. 2 hari, 3 hari seterusnya. Nah, kemarin saya baca jamaah. Jadi gini, saya mau sampaikan ya. Apa hikmah perulangan itu? Apa hikmah perulangan itu? Ya, secara kecerdasan pikiran, perulangan itu membuat kita jadi hafal. Perulangan itu membuat kita menjadi hafal. Jamaah. Tapi lebih daripada itu, ada apa sebetulnya kok harus diulang-ulang? 2 sehari yang lalu saya membaca di internet jamaah. Perulangan itu, istilahnya repetisi.
membuat hati menjadi tenang, pikiran fokus. Secara ilmiah, itu hasil penelitian. Perulangan itu menurunkan gelombang beta di otak. Jadi mengulang-ulang yang baik itu menurunkan gelombang beta di otak. Apa gelombang beta? Itulah gelombang cemas. Dan menguatkan gelombang alfa di otak. Jadi di otak kita ada gelombang beta, ada gelombang alfa. Perulangan itu, perulangan hal-hal yang baik. Perulangan hal-hal yang baik menurunkan gelombang cemas, itulah gelombang beta, dan meningkatkan atau menguatkan gelombang alfa, itulah gelombang tenang. Makanya Nabi suruh, ketika waktu sholat sampai, Nabi ingatkan Bilal, arihna bis sholah ya Bilal. Arihna. Arihna itu satu akar kata dengan istirahat. Satu akar kata dengan tarawih. Rih, roya, ha kecil. Dalam bahasa Arab, artinya angin. Artinya angin. Angin sepoi. Karena itulah orang beristirahat, dia merasa enak. Dan semestinya orang tarawih merasa enak. Sebab Rasulullah katakan, arihna, angin-anginkan kami dengan sholat, wahai Bilal. Itu saya mau terjemahkan literally dulu. Istirahatkan kami dengan sholat, ya Bilal. Kalau kita terjemahkan secara umum jadinya, nyamankan kami dengan sholat, wahai Bilal. Jadi perulangan hal-hal yang baik mengakibatkan gelombang alfa jadi kuat. Gelombang beta jadi turun lemah. Itu maka orang, kalau sedang ada masalah apapun, bila dia sholat, memang masalah tidak selesai. Tetapi goncangan biasanya akan mengalami reda. Karena hal-hal yang baik membuat beta turun, membuat alfa kuat. Lama pantas Nabi menyuruh kita berulang-ulang baca subhanallah, subhanallah. Cuma seperti yang Tuan Imam tanya 2 minggu lepas. Jangan jadi sebelah. Sebelah. Hamlah. Lebar. La ilaha illallah pakai gigi 4 dia. Tak jadi. Jamaah tak jadi. Itu maka, ya pula saya pikir. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, kalau sedang ada masalah, nomor 1, lakukan solat sunat 2 rakaat. Itu Nabi ajarkan kita jamaah. Habis itu doa kepada Allah. Perulangan itu menjadi penting. Maka tidak ada rugi-ruginya kita berbuat baik. Cuma masalahnya hati-hati juga. Kalau kita berbuat baik sama orang, hati-hati. Jangan sempat seperti mengalungkan mutiara di leher. Kalau ungkapannya itu jamaah, ungkapannya itu mengalungkan mutiara di leher babi. Tapi kalau bilang gitu nanti marah orang. Nah, jangan sempat seperti itu. Kadang kebaikan kita tidak tepat. Nah, ini hati-hati. Salah satu tanda orang bodoh adalah berbuat baik tidak tepat sasaran. Baca kitab Tanbihul Ghafilin. Maka tetap berbuat baik harus mampu kita, semampu kita untuk memastikan bahwa sasarannya tepat. Negara kita ini banyak programnya yang baik, tapi tidak tepat sasaran. Maka kepada saya, kepada kita, teruslah berbuat baik itu. Fokuslah jamaah, nikmati yang Allah anugerahkan kepada kita itu. Terus saja, ulang terus. Itu akan membuat gelombang alfa kita menjadi semakin baik. Makanya susah kita mendapati orang alim dan solih sebenarnya.
Bukan penampilan alim, penampilan soleh. Bukan. Kita susah mendapatkan orang alim dan orang soleh sebenar stres. Itu susah mendapatinya. Kenapa? Perulangan yang baik-baik itu membuat alfanya menjadi kuat. Betanya menjadi turun, lemah, jamaah. Dan saya minta izin kepada kita semua, mari kita flashback hidup orang-orang zaman dulu. Saya rasa kemudahan zaman kita sekarang lebih banyak dari orang zaman dulu. Kemudahan. Apa-apa sekarang mudah. Saking mudahnya awak keluar rumah pun malas. Mau apa sekarang? Datang mie balap. Datang ayam penyet kah, ayam terjepit kah, ayam terpijak datang. Tinggal gini aja dah. Datang. Tinggal gini jemaah. Kalau dia mau keluar, mau belanja, tak payah bawa duit. Set, gesek. Set, gesek. Kemudahan. Tapi coba, aku tak ajar ini orang tua awak banyak kali sini. Coba tengok, macam mana tenangnya orang dulu. Dugaanku, aku tidak meneliti itu secara antropologi atau sosiologi agama, atau ilmu jiwa agama, aku tidak meneliti. Tetapi aku perhatikan dugaanku. Karena mereka serius dalam perulangan itu. Sampai orang-orang dulu ada pakaian khususnya untuk sholat. Sampai ada pakaian khusus dia untuk sholat jamaah. Begitulah dia memperhatikannya. Sementara sebahagian orang membuat sholat adalah kerja sampingan. Ini kan berat ini jamaah. Makanya saya ingatkan kita, ayolah. Yang agama buat, ikut. Yang agama buat, ikut. Tenang kita jamaah. Apakah kalau orang tenang berarti masalah selesai? Tidak. Masalah tetap ada. Tapi jiwa, ini harap diperhatikan. Dan ada banyak orang yang dia senang tapi tidak tenang. Ada banyak orang yang dia senang tapi tidak tenang. Maka zikir itu menjadi penting karena dia diulang-ulang di antaranya jamaah untuk memberikan gizi tenang bagi kita. Tapi jangan berkhayal dengan dekat ke agama, masalah selesai. Kalaulah dekat dengan agama, masalah selesai, maka Nabi Muhammad SAW tidak punya masalah. Nyatanya masalah beliau luar biasa mengurus kita. Luar biasa mengurus yang belum menerima dakwah beliau. Luar biasa menciptakan kondisi kita supaya baik secara agama, secara kehidupan masyarakat. Ini saya harus bagi tahu jamaah. Kalau gitu bagusan awak matilah biar tenang. Mati lebih ngeri. Sekarang awak tak jumpa munkar nakir langsung. Begitu dalam kubur, one day one. Dengan munkar nakir. Makin ngeri jamaah. Baru betul-betul tenang. Kalau masuk ke dalam surga. Tak ada masalah. Tapi untuk masuk ke dalam surga, nempahnya di sini. Nempahnya di dunia ini jamaah. Untuk masuk surga, nempah sini. Jangan tunggu akhirat. Biar aja orang kafir-kafir di dunia. Nanti kita di akhirat. Ngapain kau di akhirat? Ayo. Kalau mau jadi baik, bukan di akhirat. Di sini. Di sini kesempatan kita buat baik. Karena di akhirat Khalifah Ali bin Abi Thalib itu tempat menerima gaji. Bukan tempat untuk kerja. Di sini jamaah. Di sini. Jangan salah kita. Karena ada kalimat tuh, dunia ini untuk orang kafir. Akhirat untuk orang beriman. Ngapain kau di akhirat? Ngapain di akhirat? Ngapain? Jamaah. Karena akhirat itu tinggal sedap-sedap saja. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan, ada satu pekerjaan kita yang tetap diteruskan di akhirat. Tetap, dari dunia sampai akhirat. Itu tak bisa, jamaah. Sampai kapanpun di surga, itu tetap kita kerjakan. Bernapas. Itu tetap itu. Jamaah kan. Kalau tak aku bilang kan nanti, apa kerja kita? Solat enggak, puasa enggak, bernapas. Tetap itu jamaah. Ini saya mau beritahu. Ayolah.
jadi orang baik di dunia. Insya Allah itu nanti di akhirat jadi orang baik. Baik, jamaah. Karena ini panjang nih. Tentang zikir ini panjang. Tak akan selesai dalam 2 kali pertemuan pun. Waqad warada fi sanad majalis zikri akhbarun katsiratun. Banyak sekali hadis. Banyak sekali hadis yang menjelaskan pujian terhadap pertemuan-pertemuan yang isinya zikir. Nah, kalau disebut zikir, jangan terbayang hanya la ilaha illallah. Bukan. Asalkan pertemuan itu mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Itu juga zikir. Nah, itu maka penting kalau jumpa-jumpa kita gini, kalau kombur-kombur gini, kombur-kombur yang membuatkan iman bagus lah. Masa macam tuan imam, macam beliau ni jumpa masih nanya lagi. Handphone kemarin apa mereknya? Handphone. Kurasa Rokib Atib pun heran nyatetnya. Apa cerita orang nih handphone lagi? Untuk apa jamaah? Ya kan penting. Kita udah gini-gini apa lagi jamaah? Ayolah. 3. Meningkatkan iman. Meningkatkan ilmu. Meningkatkan amal. Maunya kalau jumpa itulah. Jadi cerita Quran aja. Enggak. Enggak mesti Quran. Tapi saling mengingatkan 3. Kalau jumpa awak kan senang. Terlambat nampak aku tadi kau sholat zuhur. Mana lagi? Mau keluar tadi tetangga sebelah. Bininya mau melahirkan pula. Mau pakai mobil awak. Mobil dia ada tapi rusak. Itulah mengeluarkan mobil tadi nih. Keluarkan. Agak terlambat sedikit. Mudah-mudahan baguslah untuk istri dia. Allah berikan bagus pula untuk kau. Kan sedap kalimat ini semua. Tapi kita dasar otak kita ini udah negatif. Biniknya yang mana? Perhatikan kalimat tuh. Perhatikan kalimat tuh. Biniknya yang mana? Kata tetangga, ada berapa rupanya biniknya? Itu kok nggak tahu kau kan? Nggak tahu kau. Percuma kau tetangga dia. 3 tuh, biar kau tahu. 3, tapi 2 entah mana-mana. Itu yang awak tahu. Yang nggak tahu, di masjid habis sholat bukan subhanallah. Cerita bini orang. Coba aja, mah. Coba dulu. Awak nggak kayak gitu, Pak. Dianya yang kayak gitu. Udah buka aib orang pula lagi. Ghibah. Coba, jamaah. 3. Iman, ilmu, amal. Zikir itu, jamaah. Itu zikir. Jadi tak mesti keluar ayat Al-Quran, tak mesti keluar hadis Rasulullah, tak mesti dengan bahasa Arab itu nih. Kalau bisa kita kayak gini enak kali kurasa lah hidup nih. Tapi macam mana lagi, memang setan belum mati kan. Setan masih diizinkan Allah. Cuman kalau bisa gini enak kali ya. Sedih kali ya merasa bang, suntuk kali ya. Apa yang kau suntukkan? Apa yang kau sedihkan? Kan enak jamaah. Mana nggak suntuk abang? Sampai sekarang mobil belum terbeli lagi. Ya tapi kau kan walau belum punya mobil, kau kan hari-hari ganti mobil. Kadang-kadang angkot 32, kadang kan hebat lah itu udah. Iya pula kata awak, kau masih bisa jalan lagi, masih bisa ini. Alhamdulillah, makasih. Akan sedap jamaah bahwa terlampau banyak. Jadi majelis zikir itu bukan mesti ayat Quran, bukan mesti hadis, bukan mesti ada wirid-wirid, awak duduk rame-rame, bukan. Jumpa gini pun. Asalkan ingat 3. Tingkatkan iman, tambah ilmu, tambah amal. Di antara hadis atau kabar yang cukup banyak itu adalah di antara hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ini hadis ini terkenal sekali. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Hadis ini panjang, jemaah. Kalau kalian melewati taman-taman, kebun-kebun surga, lewatlah kalian tamannya taman. Gitu kalau arti bahasa Indonesia jemaah. Karena jannah itu diartikan surga, sebetulnya jannah itu juga artinya taman, sebetulnya juga artinya tempat-tempat yang indah-indah. Nah, jadi kalau kalian melewat taman-tamannya taman yang enak-enak, farta'u, senang-senang kalian situ, kata Rasulullah. Namanya taman, senang-senang lah awak jemaah, enak, ya. Apa taman ini? Itu enaknya sahabat. Nanya kepada, ya Rasulullah, mari adu jannah. Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Rasul jawab, majalis zikri. Tempat-tempat pertemuan yang di situ zikri. Zikir. Apa zikir? Mengingat. Di tempat-tempat pertemuan itu, di kedai kopi pun apa masalahnya?
Duduk awak kedai kopi, cerita-cerita, jamaah. Sayang juga kalau awak tak datang ke situ. Surga itu iyalah, sayang juga. Maksudnya masjid. Karena kedai kopi dekat masjid kan sedap, jamaah. Itu sekitar Masjidil Haram dulu, situ kedai makan, kedai minum, kedai buku, jamaah. Jadi jamaah haji umroh kalau mau makan minum, tinggal keluar Masjidil Haram, sampai. Jadi saya waktu datang masih ada lagi kedai-kedai itu, cuma udah tutup. Tidak lagi beroperasi karena mulai proses renovasi, jamaah. Terbayang saya enaknya dulu itu. Jadi kawan-kawan awak yang lebih dulu ada di sana, ini lawang katanya. Awak nampak, aduh sedapnya dulu jamaah. Dari belakangan awak mau entah makan minum agak jauh. Cari buku pun saya agak jauh. Ada yang malah naik angkot lagi jamaah untuk cari buku tadi. Jadi maksud saya, tidak mesti juga di masjid, tidak mesti. Nanti lepas ini mungkin kita ada yang duduk-duduk di kedai sarapan, sambil cerita-cerita yang tingkatkan iman. Tempat kayak gini, malulah awak cerita agama. Kubantah, total. Di tempat begitu, orang tak malu cerita maksiat. Kenapa kita malu cerita taat? Kan nggak lucu jamaah. Cuma kan bukan kita ceramah. Ibu nih jual apa? Jual mie balap. Ingat Allah Subhanahu wa taala bilang gini. Ibu tu pun heran, seluk kawan nampaknya. Awak jual mie. Baru bilangnya, laki aku ustaz. Baru tu diam awak. Misal katanya. Bukanlah mesti begitu pula. Cerita aja macam cerita. Jadi saya mengingatkan kita. Ini diantaranya. Kalau kalian lewat kebun-kebun surga, taman-taman surga, pada tahu senang-senang kalian. Sedap-sedap kalian. Apa kebun surga ya Rasulullah? Itulah majelis zikir. Cuma di masyarakat kalau disebut majelis zikir yang terbayang kumpul-kumpul zikir. Tak salah juga, tapi jangan disempitkan. Majelis zikir itu asal jumpa-jumpa cakap. Enaklah anak kau sekolah agama. Lah, yang nggak sekolah agama berarti nggak zikir. Kan zikir juga jamaah. Ada berapa banyak yang mengerti agama malah jauh dari agama. Tidak sedikit yang tidak belajar agama malah dekat dengan agama. Jadi bukan itunya. Bukan itunya. Saya harus bagi tahukan kita. Baik. Ini ada hadis lagi. Insya Allah akan kita sambung dalam hari Ahad akan datang. Jamaah. Hari Ahad akan datang. Masih gitu. Ini zikir tentang zikir ini panjang. Tapi sayangnya kadang-kadang ingat dan peringatan itu jatuh ke tangan tukang kombur. Di situ tukang kisah. Jatuh ke tangan tukang kombur, jatuh ke tangan tukang syair, jatuh ke tangan orang yang suka meracau kalimat-kalimat hebat dalam agama. Kesudahan peringatan-peringatan itu maaf jadi kurang isi. Jadi kurang isinya. Itulah akan datang. Kita cerita jamaah ya. Jadi pagi ini sampai sini dulu. Saya minta izin kalau ada yang rasa kurang pas, kok nggak cepat dibaca. Salah satu niatnya itulah supaya kita paham betul. Begitupun nanti satu masa kalau saya bacanya kencang, harap dimaklumi. Karena banyak lagi yang perlu kita ketahui jamaah. Saya minta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.